Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu saya mengambil judul Analisis Branding Maskers Dimsum melalui komunikasi antar pribadi di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi FIS UNJ. Nah, selanjutnya ada di bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah dimsum merupakan makanan khas dari negara tirai bambu atau yang biasa disebut negara Cina. Dimsum merupakan makanan ringan yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Dimsum terdiri dari beberapa jenis makanan, di antaranya bakpao, fung, zao, atau ceker ayam, siomay, dumpling, dan pangsit goreng, atau hapau yang berisi udang, juga gyoza atau pangsit kukus. Kita lanjut melalui komunikasi visual yang diteliti oleh Hoki Putra Pangestu dan Wulan Purnamasari. Nah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan analisis branding yang dilakukan HK Dimsum melalui komunikasi visual. Nah, metode penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus, yang berarti mempelajari lebih lanjut tentang suatu proses dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui dan menggambarkan branding HK Dimsum melalui komunikasi visual. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dengan konten yang menceritakan dan menghibur dapat buat halayak tertarik dengan produk yang dijual, dan betapa pentingnya ketika menjual produk dengan menggunakan ide konten yang menarik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada judul Perancangan Branding Logo Dimsum dan Bakso Tahu Titian Zua sebagai makanan cemilan Kota Medan, yang diteliti oleh Titin Setiawati. Dimsum Titian Zua ini merupakan olahan makanan berupa bakso, taiso atau tahu isi bakso, dan dimsum yang dibuat di rumah. Penjualannya melalui media sosial seperti BBM, Facebook, Instagram, pemesanan bebas biaya jika pembeli berada di sekitar daerah produksi. Nah, harga bakso dan taiso Rp5.000 per bungkus yang berisi 10 buah dan dibungkus dengan plastik setengah kilogram yang memiliki rasa ayam dan ikan. Dimsum isi 6 satu bungkusnya dengan saus yang harganya Rp15.000 per bungkus dan bungkus plastik mika yang memiliki rasa ayam bercampur udang namun lebih terasa udang. Nah, selanjutnya ada variabel. Yang pertama adalah variabel komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara dua orang atau lebih bertujuan membangun pemahaman, mencapai tujuan bersama, atau mempererat hubungan. Nah, komunikasi antar pribadi ini melibatkan penggunaan berbagai bentuk media seperti bicara tatap muka, telepon, surat, email, atau pesan teks. Nah, selain itu, komunikasi antar pribadi juga dapat melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga nada suara. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi antar pribadi antara lainnya adalah kemampuan mendengarkan dengan baik dan memberikan tanggapan yang sesuai. Yang kedua ada keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, kepahaman akan bahasa dan budaya lawan bicara. Keterampilan dalam memilih kata-kata dan mengelola emosi. Yang kelima, ada konteks dan situasi yang mempengaruhi komunikasi, seperti suasana hati dan lingkungan fisik. Ya, selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama ada paradigma penelitian, yaitu dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivis. Menurut Creswell 2015, paradigma konstruktivis ini adalah
paradigma yang memandang realitas sebagai hasil konstruksi atau pembentukan manusia itu sendiri, di mana terdapat banyak realitas yang dapat membentuk dan membentuk suatu keseluruhan. Paradigma konstruktivis berpandang bahwa pengetahuan tidak hanya berdasarkan pengalaman hidup yang berdasarkan fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi ideologis objek penelitian. Nah, berikutnya ada informan kedua, yaitu Andi Putri Alivia, yang menurut informan kedua ini, yang biasa dikenal Andi, ini merupakan dimsum dengan saus yang nggak pelit dan juga ukurannya besar-besar dan rasanya enak sekali. Andi sangat menyukai apapun yang berbau mentai. Saat mencoba membeli dimsum varian saus mentai dari Mas Kris Dimsum, Andi ragu dan takut tidak cocok dengan lidah saya gitu. Namun ketika mencobanya, saat itu juga dimsum saus mentai dari Mas Kris Dimsum menjadi favoritnya. Andi bahkan sering membeli 6 kotak dimsum saus mentai untuk keluarganya di rumah. Keluarganya pun juga menyukai dimsum dari Mas Kris Dimsum. Sejak saat itu, Andi sering memesan dimsum saus mentai untuk dirinya sendiri dan kadang untuk keluarganya di rumah. Menurut Andi, dimsum saus mentai ini rasanya pas, tidak terlalu pedas dan rempahnya berasa. Apalagi ditambah taburan nori dan atau rumput laut kering di atasnya dan dibakar menggunakan api sedang menyebabkan harum aroma smoky-nya menggoda hidung yang menciumnya. Andi mengaku mendapat informasi dari temannya tentang dimsum mentai enak dari Mas Kris Dimsum yang membuat Andi penasaran dengan rasanya dan kemudian dia langsung membelinya. Kaget dengan rasa dan harga yang ditawarkan oleh Mas Kris Dimsum, kenapa bisa harganya terjangkau banget. Ya, saya kaget pas tahu harganya cuma segitu. Padahal kalau di tempat lain tuh harga dimsum mentai bisa kisaran 35.000 sampai 50.000. Tapi di Mas Kris Dimsum ini sudah dimsumnya besar, sausnya melimpah, harganya ramah di kantong lagi. Pendapatnya tentang Mas Kris Dimsum adalah semuanya sudah bagus, tinggal perbanyak promosinya saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, dimsum adalah makanan yang populer di seluruh dunia karena cita rasa yang lezat dan beraneka ragam varian isiannya menggugah selera. Nah, salah satu daya tarik utama dimsum adalah bahwa Anda dapat menikmatinya dengan cara yang terjangkau dan tetap memuaskan selera Anda. Nah, salah satu efek positif dari maskers dimsum yang enak dan murah adalah aksesibilitasnya bagi berbagai lapisan masyarakat gitu. Makanan ini ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini membuat dimsum menjadi pilihan yang ramah di kantong bagi banyak orang yang dapat menikmati hidangan ini tanpa harus merasa khawatir tentang anggaran. Nah, selain itu, dimsum enak dan murah juga menciptakan pengalaman sosial yang unik. Makan dimsum seringkali menjadi acara yang menggembirakan bersama teman dan keluarga. Anda dapat duduk di meja bersama, berbagi hidangan dan berbincang-bincang, menciptakan ikatan yang lebih kuat antara individu-individu ini adalah cara yang menyenangkan untuk bersosialisasi sambil nikmati hidangan yang nikmat. Nah, bagi para informan di atas, dimsum dari Mas Kris Dimsum ini berbeda dengan dimsum lainnya. Biasanya ukurannya kecil namun harganya tinggi. Nah, dimsum dari Mas Kris ini berukuran besar dan dijual dengan harga terjangkau bagi kantong mahasiswa. Oke, maaf. Lanjut ke keabsahan data. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, keabsahan data dalam sebuah penelitian adalah faktor penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat diandalkan dan dipercayai. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam nilai keabsahan data. Penelitian pertama yaitu keabsahan internal mengacu pada sejauh mana desain penelitian dan metodologi yang digunakan
dapat menghilangkan atau mengontrol potensi bias dan variabel-variabel yang mengganggu. Hal ini mencakup penggunaan kelompok kontrol, randomisasi, dan teknik pengurangan yang andal. Keabsahan internal juga memerlukan transparansi dan pelaporan hasil dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ancaman terhadap validitas. Nah, selanjutnya ada coding. Coding dalam konteks penelitian merujuk pada proses pengelompokan kategorisasi atau penyandian data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber atau metode penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, atau informasi penting yang muncul dari data tersebut. Proses coding membantu peneliti dan mengorganisir, meringkas, dan menguraikan data yang kemudian dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut atau penyusunan laporan penelitian. Nah, ada dua jenis coding utama dalam penelitian, yaitu coding terbuka atau open coding dan coding terapan atau applied coding. Nah, open coding itu peneliti mengidentifikasi elemen-elemen data yang relevan dan menciptakan kategori atau label baru untuk menggambarkan elemen tersebut. Nah, applied coding ini peneliti kemudian melakukan coding terapan yang lebih terfokus. Pada tahap ini, peneliti mengaitkan data dengan teori atau konsep yang relevan dan kategori yang telah dibuat selama open coding tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu bab penutup. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dan telah diuraikan pada bab 4 mengenai hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ini. Cara branding dari Mas Kris Dimsum terhadap mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan menggunakan teori dari komunikasi antar pribadi, yaitu memasarkan produk melalui metode mode-to-mode yang digunakan juga dalam pembelajaran, adanya interaksi antar pribadi. Nah, yang kedua, hasil dari metode komunikasi antar pribadi yang digunakan untuk branding Mas Kris Dimsum bisa berhasil membuat Mas Kris Dimsum banyak dikenal di kalangan mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ. Nah, saran yang bisa peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini, yaitu pentingnya komunikasi agar produk Mas Kris Dimsum lebih dikenal luas lagi oleh masyarakat adalah dengan melakukan promosi lagi agar lebih berkembang dari sekarang. Oke, sekian pemaparan penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.